Teman-teman semua, kembali Mimin rilis cerita baru, yang berjudul Terjerat Om Sang CEO. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Bab 1. Terjerat Om Sang CEO. Kimberly si gadis ceria, barbar dengan segala pesona yang dimilikinya, turun dari pesawat, dia sengaja tidak memberitahukan keluarga tentang kepulangannya. Sengaja mau memberi kejutan, 2 bulan yang lalu dia sudah lulus S2 Manajemen di Harvard University di Amerika. Di usianya yang baru 19 tahun, selama ini dia ikut sang kakek yang merupakan guru besar di sana, tapi 1 tahun yang lalu sang kakek meninggal. Sementara Kimi masih melanjutkan studinya di sana sampai lulus. Kimi juga seorang ahli teknologi, bisa dibilang seorang hacker, bahkan banyak perusahaan yang menggunakan jasanya, guna mengatasi masalah di perusahaan. Kimi juga merupakan pemegang saham di beberapa perusahaan besar di Amerika. Bahkan cuma rebahan saja di rumah cuan terus mengalir di rekeningnya. Indonesia I'm coming, Kimi merentangkan tangannya lebar menghirup udara tanah air yang sudah lama ditinggalkannya. Kimi bersiul, bernyanyi riang di sepanjang jalan, melangkah keluar bandara. Meski banyak pasang mata memperhatikan tingkahnya yang lucu, Kimi tetap cuek. Kemeja longgar serta jeans sobek di lututnya kali ini style Kimi. Dia tidak begitu suka dengan pakaian yang kata orang-orang S3X, bahkan tidak punya yang namanya rok, bahkan rok mini. Kimi berjalan sendirian, kacamata hitam bertengger di kepalanya, sambil menyeret 2 koper besar. Tanpa sengaja di pintu GDA Kimi bertabrakan dengan seorang pemuda yang sangat tampan, tubuhnya tegap, berjas mahal lengkap, mengenakan kacamata hitam. Tas pemuda itu terjatuh ketika tertabrak Kimi. Dia mendengus marah. "Kalau jalan pakai mata," marah Zain kepada Kimi. Pemuda itu adalah Zain, seorang CEO sekaligus owner perusahaan teknologi terbesar di Asia. Karirnya sudah tidak diragukan lagi. "Sorry om, gue kalau jalan pakai kaki tuh, mata untuk melihat," jawab Kimi santai. "Hei, lihat tasku jatuh semua berserakan, kamu harus bertanggung jawab," ketus Zain. "Ya elah om, gitu aja kok repot, tinggal dimasukin ke dalam tas kan beres," sarkas Kimi. Sambil memunguti kertas-kertas Zain yang terjatuh di lantai. "Kenapa bisa kertas di dalam tas jatuh? Itu tadi Zain mencari sesuatu di dalam tas tanpa melihat jalan, sehingga akhirnya tertabrak Kimi dan jatuh semua." "Hei, jangan asal memasukkan, itu kertas berharga semua, ngerti?" bentak Zain sekali lagi. Buru-buru Alex, asisten dari Zain, datang mendekati mereka dan memunguti kertas-kertas itu. "Maaf Nona, biar saya saja yang membereskan, Nona bisa lanjutkan perjalanan Nona," Alex menengahi perdebatan mereka. "Bilang sama bos Anda itu, kalau berjalan lihat ke depan, jangan lihat tas." "Sudah salah malah marah-marah, dasar om-om tidak jelas," gerutu Kimi. "Apa kamu bilang om-om? Memang saya nampak seperti om-om apa?" tanya Zain marah. Baru kali ini ada seorang gadis yang tidak tertarik padanya, serta memarahinya, memanggil om lagi. "Iya om-om, kenapa atau mau dipanggil paman atau kakek?" "Hehehe," sahut Kimi sambil terkekeh. Dia melanjutkan perjalanannya tanpa mempedulikan gerutuan Zain. Alex yang sedari tadi memunguti kertas itu, menahan tawanya, tapi setelah Kimi berlalu dia tertawa terbahak-bahak. "Om, haha, bosku yang gantengnya tidak ketulungan ini dipanggil om. Haha, lucu sekali. Diam lo, atau kupotong gaji lo," jawab Zain sinis. "Jangan dong bos, cicilan mobil belum lunas nih, nya di kampung juga minta kiriman, bisa dipecat jadi anak bos, kalau gaji EIK dipotong." Berlari menyusul Zain yang sudah berjalan duluan.
Sesampainya di luar bandara, Kimi segera menyetop taksi yang lewat. "Pak, ke Jalan Hasanuddin nomor 2 ya?" kata Kimi pada sang sopir taksi. "Siap Nona, sesuai dengan alamat," jawab sopir dengan semangat. "Wah, semangat sekali Pak." "Iya Non, harus. Apapun yang terjadi kita harus semangat, mencari cuan demi anak dan istri," jawab sang sopir. "Istri Bapak berapa?" "Hehe," tanya Kimi cengengesan. "Non bisa saja, ya satu sajalah Non, kalau anak baru 2, ini istri satu saja sudah bikin meriang apalagi 2," jawab Pak sopir santai dan terkekeh. "Sendirian Non? Sepertinya baru bepergian jauh," tanya Pak sopir. "Yap betul Pak, rencananya mau beri surprise keluarga, mereka pasti kaget, putrinya yang cantik, imut dan mempesona ini pulang membawa rindu, hehe." "Hehe si Enon mah bisa saja. Pak muter-muter dulu ya, sudah lama tidak pulang, jadi kangen tanah air." "Oke Nona cantik, imut dan mempesona." Seketika tawa Kimi dan Pak sopir memenuhi mobil. Mereka berbincang-bincang, membicarakan obrolan anfaedah. "Pak, kita mampir ke situ dulu Pak, mau makan bakso pedas nih," perintah Kimi. Pak sopir menepikan taksinya di pinggir rombong bakso yang kelihatan ramai. "Benar mau makan di sini Non? Cuma di pinggir jalan Iho, banyak orang lagi?" tanya Pak sopir, meyakinkan penumpangnya, karena biasanya gadis seusia Kimi pasti memilih ke kafe atau restoran mewah. Menurut alamat yang tadi diberikan padanya, itu bukan tempat biasa tapi tempat orang-orang kaya tinggal. "Serius Pak? Ayo turun," Kimi yang traktir. Kimi rindu bakso Indonesia, bakso di Amerika sana tidak seenak bakso Indonesia. "Beneran Nona? Bapak juga diajak?" tanya Pak sopir antusias. "Bener, kita makan sepuasnya Pak, dan jangan lupa bungkuskan untuk istri dan anak Bapak." "Rebes Non, terima kasih Non, tapi Bapak makannya banyak loh," goda Pak sopir. "Siapa takut? Ayo kita berlomba siapa yang lebih banyak menghabiskan baksonya, hehe." Mereka tanpa canggung memasuki kedai bakso tersebut dan segera memesan beberapa mangkok bakso. "Pak, bakso jumbonya 3 porsi ya, dan Pak, Bapak pesan saja sana, yang 3 ini buat Kimi semua." "Buset Non, badan kecil gini, makannya banyak banget, tidak takut gemuk Non?" tanya Pak sopir keheranan. Demikian juga si penjual bakso itu, merasa heran baru kali ini melihat gadis cantik yang tidak jaim makan. "Saya juga 3 porsi sama dengan Non Kimi dan dibungkus juga 3, es teh 1, es jeruk 1, pesan Pak sopir. "Saya es jeruk juga 2 ya Pak, gak pakai lama." "Siap," jawab si abang semangat. Kimi serta sopir taksi, makan dengan lahap. Kimi tak sungkan atau jaga image, dia cuek mau makan dimanapun asal enak dan nyaman, dan memang dari dulu dia doyan makan, jadi tak pernah takut kalau nanti gemuk. Kalau toh makan banyak bisa membuat badannya gemuk, sudah dari dulu Kimi sudah menjadi gemuk seperti babi, tapi dari dulu dia tetap langsing dan estigaksi. 3 mangkok bakso pedas di hadapannya ludes tanpa sisa. Kimi merasa kekenyangan, gadis cantik itu mengelus perutnya yang rata. "Kenyang sekali, mantap." Kimi memberi 2 jempol untuk bakso itu. Bab 2. Sampai di rumah Kimi langsung berteriak heboh. "Spada, Assalamualaikum, Mami I'm coming." Ditinggalkannya 2 koper itu di teras. Mami Sania yang asyik memasak, langsung menuju ke depan mendengar suara yang sangat dirindukannya. Tak kalah heboh seperti anaknya, Mami Sania berteriak histeris, membuang spatula yang masih dia pegangnya. 2 wanita beda genre ini saling berlarian mendekat.
Kimi sayang, apa Mami tidak bermimpi? Kamu pulang nak. Sambil memutar-mutar tubuh putrinya, dia yakin kalau yang di hadapannya benar-benar si Kimi, putrinya yang heboh barbar serta unik itu pulang. Mami Sania kembali memeluk putrinya. Sudah 1 tahun setelah kematian kakeknya Kimi belum pernah pulang sama sekali. Kenapa tidak bilang dulu kalau mau pulang? Mami sama Papi, Kak Angel bisa jemput kamu ke bandara. Cemberut Mami Sania. Kimi cuma cengengesan melihat Mami ya cemberut. Eleh-eleh Mami jangan cemberut gitu dong, nanti cantiknya nambah loh. Kimi kan mau buat kejutan, jadi kalau telpon dulu gagal dong kejutannya. Mami Sania segera meminta pembantunya membawa koper Kimi ke kamarnya, dan membersihkan kamar putri keduanya itu. Mang Asep, bawa koper non Kimi ke kamar dan minta Rina membersihkan kamarnya. Perintah Mami Sania. Papi mana? Cari Kimi. Tampak sang papi turun dari tangga, sepertinya pria parubaya itu baru pulang dari kantor. Tampak wajahnya yang lelah itu cemberut, beliau merasa terganggu dengan suara-suara heboh para wanita. Ada apa sih Mi berisik sekali? Tanya Tuan Sandi Pratama. Kimi mendekati papinya mencium pipi pria parubaya yang masih belum begitu sadar itu. Papi sayang, Kimi pulang nih, masak tidak menyambut putri yang paling cantik dan mempesona ini, kesel deh. Canda Kimi, sontak mata Sandi terbuka lebar mendengar siapa yang pulang. Lelaki parubaya itu refleks memeluk putrinya menghujaninya dengan banyak C1 uman, memutar tubuh gadis kecilnya. Mami tolong Kimi. Teriak Kimi. Pi sudah nanti encok papi bisa kambuh lagi, turunin gadis badung ini, coba lihat putri kesayangan papi ini pulang tidak memberitahu, tiba-tiba seperti Tarsan baru turun dari pohon. Ucap Mami Sania. Waduh Mami masak cantik gini dibilang Tarsan, berarti Mami-maminya Tarsan haha. Sania menjewer kuping putrinya karena mengatai dirinya ibunya Tarsan. Aduh sakit Mi, bagaimana kalau copot? Belum ada pabrik yang bisa buat bikin telinga seperti ini Mi. Sandi tertawa terbahak-bahak melihat ulah istri dan anaknya yang sama lucu. Sudah sama-sama Tarsan jangan berantem. Sania makin cemberut, suaminya tidak membantu dirinya malah tertawa dan mengompori mereka. Sandi menggandeng 2 wanita pujaannya itu ke ruang keluarga. Pimi mana Kak Angel masih kerja? Dia papi suruh ke Bandung ada proyek baru di sana paling besok baru pulang ngejelas Sandi pada putrinya. Oh ya sudah besok saja kangen-kangennya, papi, mami jangan bilang Kak Angel kalau Kimi sudah balik ya. Siap komandan. Sahut Sandi. Kimi ke kamar dulu ya mau mandi, sudah lengket nih tadi dari bandara muter dulu keliling Jakarta sama pas sopir taksi, hehe. Kimi menggaruk rambutnya cengengesan. Ya sudah sana. Pantesan dari tadi ada bau-bau asem, ternyata udara Amerika ikut mampir ke rumah. Sania menutup hidungnya pura-pura bau, tapi Kimi malah mengerjai Mami Sania. Dia merangkul maminya dengan tangan kanannya menghujani sang mami dengan ciuman-ciuman gemes. Mengusap wajahnya dengan gaun mami. Ih anak siapa sih ini jorok banget, cepat mandi sana. Nanti malam kita makan malam di luar saja. Sahut Sandi melerai, kalau tidak dihentikan, pasti sampai sore masih berlanjut. Kimi menuju lantai atas ke kamarnya. Dibukanya kamar luas itu lebar-lebar, menghirup udara dalam-dalam, suasana yang sama, tatanan kamar gang sama bahkan posisi barang di kamar itu masih sama seperti terakhir kali dia tinggalkan. Gadis 19 tahun ini merebahkan tubuhnya di kasur queen size yang empuk, nyaman adem dirasakan Kimi saat ini, dia tertidur di kasurnya sampai lupa mau mandi. Di tempat lain tepatnya di Bandung,
Angela sudah selesai dengan semua pekerjaannya. Dia bersiap mau pulang ke Jakarta, menelpon kekasihnya, yang sudah 10 bulan lalu jadian. Halo Angel sayang, ini aku perjalanan pulang dari Singapura, kamu di mana? Tanya Kevin. Ini masih di Bandung siap-siap pulang Jakarta, kenapa kangen ya? Tanya Angel manja. Tentunya, bagaimana sebelum aku balik ke rumah di ketemu di Twins Hotel? Aku rindu kamu sayang, aroma tebuhmu, suara es tigaksimu, apalagi goy empatnganmu. Goda Kevin. Sebenarnya Kevin tahu kalau Angela itu kakak kandung Kimi tapi, dengan karisma yang ditunjukkan Kevin, Angela akhirnya luluh, dan bertekuk lutut di hadapan pemuda konglomerat ini. Awalnya mereka bertemu waktu tunangan Kimi dan Kevin. Kevin mulai jatuh hati pada calon kakak iparnya yang jauh lebih S3ksi, dari gaya pakaian serta make up-nya. Angela lebih dewasa dan berkelas bodinya bagai gitar Spanyol yang dibalut dengan gaun S3ksi, menambah keindahan tubuhnya. Beda dengan Kimi, yang cantik tanpa polesan. Segi pakaiannya dia berbanding terbalik dengan sang kakak. Kimi bahkan tidak memiliki gaun atau rok sama sekali. Kevin mulai terknolda, sama dengan Angela dia mulai menyukai calon adik iparnya itu. Sejak pertama diperkenalkan, Angela merasa nasib Kimi lebih beruntung, bisa tinggal di Amerika dengan kemewahan yang kakek berikan, mendapat pacar yang tampan serta putra konglomerat. Nama keluarga Sanjaya sudah dikenal di negeri ini, dan dinobatkan sebagai keluarga dengan kekayaan nomor 3 di Indonesia. Setelah Kimi berangkat lagi ke Amerika menyelesaikan S2-nya, Angela bertekad membuat Kevin Sanjaya jatuh cinta padanya. Akhirnya mereka di belakang Kimberly menjalin hubungan, bahkan Angela sudah menyerahkan mahkota kesuciannya pada Kevin. Gombalanmu selalu membuatku melayang tuan. Sahut Angela manja. Suara dan tingkah manja Angela yang membuat Kevin selalu ingin mendengarnya. Oke nanti aku susul di Hotel Twins, kamar biasanya. Iya kamar biasa, memang kamar itu khusus untuk kita, jadi kamu langsung ke sana ya sayang, aku masih mau take off. Jam 18 Sania memeriksa kamar putrinya, melihat apa yang dilakukan gadis barbar itu, Sania geleng-geleng kepala melihat tingkah sang putri. Ya Allah ternyata belum mandi tuh bocah, asal tidur saja, sepatu juga belum dilepas. Sania mendekati Ran, yang putrinya dan melepas sepatu Kimi dengan lembut, tapi pergerakan tangannya membuat Kimi terbangun. Aku ketiduran ya ma. Sambil mengucek matanya. Lihat anak perawan mama, tidur tanpa melepas sepatu, tanpa mandi, kalau sudah punya suami pasti ilfil melihat kelakuan aneh kamu ini, kok mau-maunya Kevin dengan cewek jorok, dekil ini. Yang penting kan cantik mi, hehe. Ayo buruan mandi sholat tuh sudah mau abis maghribnya. Dandan yang cantik nanti kita makan di luar dengan papi. Perintah Mami Sania. Siap nyonya, laksanakan perintah nyonya besar. Bab 3. Malam ini Papi Sandi memesan tempat di restoran Twins, tepatnya di Hotel Twins. Makanan di sini terkenal di Jakarta, makanannya enak serta nuansanya menyenangkan, apalagi untuk keluarga ataupun anak muda. Dulu Kimi yang membantu Kevin dan mencetuskan membuka usaha ini, supaya Hotel Twins lebih ramai lagi. Ternyata benar hanya dalam waktu 1 tahun Hotel Twins semakin ramai dan maju. Setahun yang lalu Kevin merasa frustasi dengan hotelnya yang merosot sementara ayahnya menuntut lebih. Jadi dengan bantuan otak cerdas Kimi Kevin bisa menyelesaikan semuanya, bahkan melebihi ekspektasi mereka. Mereka mengambil tempat VIP, dekat dengan taman, udaranya lebih sejuk dan tenang, mereka bisa melihat orang berlalu lalang dari sana. Kamu ingat tempat ini nak? Iya pak, semakin ramai dan viral, Kevin pasti senang.
Sahut Kimi bangga. Iya, ide-ide putri papa ini memang luar biasa. Papa juga akan selalu membutuhkan masukan dari kamu. Oh ya, bagaimana kalau kamu bantu kakak kamu di perusahaan? Papa yakin dengan bersatunya kedua putri papa, perusahaan keluarga kita pasti berkembang pesat. Kimi tidak bisa fokus di sana Pi. Kimi punya usaha sendiri tapi papi jangan khawatir, Kimi siap membantu jika dibutuhkan. Kimi yakin Kak Angel dan papi pasti lebih hebat dari Kimi. Makanan sudah datang, mereka mulai menyantap hidangan yang menggiurkan itu. Pi, sepertinya Mami lihat Angel deh, buru-buru berjalan masuk lift. Sandy dan Kimi menoleh ke arah yang ditunjuk Mami Sania, tapi mereka tidak mendapati Angela di sana. Mami salah orang paling. Tadi Angel bilang akan sampai di rumah besok siang, pagi baru berangkat, tidak mau perjalanan malam, bahaya. Iya juga ya Pi, ya sudah paling memang Mami salah lihat. Sementara Kimi juga melihat Kevin memasuki hotel. Itu Kevin Pi, Kimi mau kasih surprise. Dihabiskan dulu makanannya nanti baru kasih surprise Kevin. Pasti kalau sudah kangen-kangenan lupa makan nanti. Ya elah Pi, Kimi tidak akan lupa makan. Lawong putrimu itu doyan makan, mana mungkin tahan kelaparan, hehe. Kata Sania mengnolda. Ah, Mami papi jahat ih. Cemberut Kimi. Sandy mencubit pipi Kimi gemes. Ih, malah dicubit, bibir Kimi tambah manyun. Abis papi gemes lihat pipimu yang bulet itu, ayo makan nanti keburu dingin. Mereka menikmati makan malam dengan lahap, sambil bercanda. Setelah itu Kimi minta izin mau ke tempat Kevin. Kimi ke resepsionis menanyakan kamar kunci kamar Kevin. Kebetulan malam itu yang berjaga mengenal Kimi yang notabene tunangan Kevin. Mbak, bisa saya meminta kunci cadangan kamar Kevin? Mbak Kimberly ya. Sudah lama tidak kelihatan, lihat Mbak, berkat Mbak hotel ini jadi semakin ramai. Antusias sang resepsionis. Wah, masih ingat dengan saya ya, terima kasih, memang orang cantik sulit dilupakan. Katanya narsis. Narsisnya juga masih sama. Tapi Mbak Kimi makin cantik, dan alami. Oh ya, mana kuncinya? Mau beri surprise si bos. Resepsionis itu menyerahkan duplikat kunci kamar Presiden Suite Kevin. Sementara tadi Angel masuk memakai kode sandi, karena sudah hafal. Kimi segera menuju ke kamar tunangannya, sementara jiwa kepo Sania belum juga hilang, dia mengajak suaminya membuntuti Kimi, pengen lihat kejutan apa yang akan diberikan ke calon menantu gantengnya itu. Mereka sudah sangat mengenal Kevin, bahkan perusahaan mereka saling bekerja sama. Dengan ceria Kimi melangkah pasti ke sana, dia sudah membayangkan betapa kagetnya melihat Kimi tiba-tiba muncul di hadapannya. Kimi pelan-pelan membuka pintu kamar mewah itu supaya tidak ketahuan, ruangan nampak sepi bahkan lampunya tidak menyala. Kimi penasaran, bukannya tadi Kevin ada di sini. Bukannya tadi Kevin kemari, kemana dia? Pasti di kamar. Kimi menyandung sesuatu, ternyata itu sepatu wanita. Kimi memegangi sepatu warna maron itu. Ini kan sepatu wanita, punya siapa ya? Perasaan Kimi mulai cemas, dia juga melihat tas kerja wanita di sofa, batin gadis itu mulai bergejolak. Kimi terus melangkah ke kamar, membuka handle pintu yang kebetulan tidak dikunci. Terdengar suara yang sungguh erotis di kamar itu. Pelan-pelan Kimi membuka lebar kamar. Dan duar, sungguh di luar bayangannya tunangannya sedang menggok 4 seorang wanita cantik dan S3 yang sangat dia kenal. Mereka saling mendesi, tanpa S3 helai P4 kayan pun. Sementara Kevin memompa P1 unggulnya di 4 tas teh. Buh sang W4 Nita. Jantung Kimi berdetak kencang, mulutnya menganga, tubuhnya mematung, dia tidak menyangka hari ini mendapat kejutan yang sangat besar.
Sementara Mami Sania penasaran kepada putrinya kenapa diam terpaku di tempatnya tidak masuk ke kamar itu. Pi, kenapa Kimi diam saja di situ? Apa yang terjadi? Di depan ada sepatu tas. Pi, jangan-jangan, Mami Sania segera menuju ke tempat putrinya yang sejak tadi mematung. Kimi, kenapa tetap di sini tidak masuk, ada apa? Duar kata-kata Mami Sania terpotong, saat melihat adegan dewasa di depannya. Kevin dan Angela terkaget mendengar suara Mami Sania. Mereka bersamaan menoleh. Angela segera mendorong Kevin dari 4 tas teh, buhnya, lalu segera menarik selimut menutupi tubuhnya yang tanpa busana. Papi Sandi memukul Kevin dengan keras, dia juga menamparkan putrinya. Tidak Hanis pikir anak-anak yang selama ini dia banggakan melakukan hal yang tidak senonoh itu. Papi Sandi masih memukuli Kevin membabi buta, tapi dihalangi Angela. Dia sudah tidak peduli tubuhnya yang tel 4 jang dia memtigaluk Kevin menerima pukulan ayahnya. Dasar brengsek, di mana otak kalian ah? Papi Sandi murka. Ampuni kami Pak, kami saling mencintai. Angela tidak bisa hidup tanpa Kevin. Mohon Angela, dia merangkak ke kaki papinya memohon ampun. Di mana otak kamu, dan kamu juga? Tunjuk Sandi pada Kevin. Sementara Sania memtigaluk Kimi erat menutupi mata putrinya. Angel, kamu tahu kan Kevin itu siapa nak? Teriak Mami Sania. Tahu Ma, tapi perasaan kami tidak bisa dibendung. Kimi, maafkan kakak. Angela memohon ke arah Kimi, pakai pakaian kalian papa mau bicara. Kimi yang sudah tidak kuat lagi melihat kenyataan ini segera berlari keluar, dia menangis. Tubuhnya linglung, orang-orang yang sangat dia cintai tega mengkhianatinya, Kevin tega selingkuh darinya, bahkan dengan kakak kandungnya sendiri. Kimi, tunggu nak. Teriak Mami Sania. Biarkan dia sendiri dulu Ma, biarkan tenang dulu. Bagaimana kalau Kimi melakukan hal-hal yang berbahaya Pi? Mami takut. Cemas Mami Sania. Papi menghampiri istrinya mengajaknya duduk di sofa. Papa yakin, Kimi anak yang kuat, dia tidak mungkin melakukan hal itu. Mami tenang dulu, kita atasi masalah anak tidak tahu diri ini, hari ini juga harus tuntas. Jelas Papi Sandi. Beliau juga menelpon Tuan Sanjaya ayah dari Kevin sekaligus rekan kerja.